kula niku syukur ora pegatan. Umum wong alim pegatan. Kula ora pegatan wis syukur. Mbok sampean ra roh, pokoke saiki mboten ora. Mbok sampean nek ada pangeran sing roh. Sok. Imam Sibawi. Niku senengane ngarang kitab. Imam Sibawi darani Sibawi iku mergo ambune kaya apa? Buanteng niku. Terus ora ambune kaya apa? Wis ora kaya ambune Imam Sibawi ora kaya ambune kaya. Kabeh wedok-wedok jenenge Imam sinten? Buanteng tak isih enom. Pas dia alim, pas umur produktif sekitar 36, 32, alim. Iku dalun bojone ngenteni dikumpuli yo menulis kitab iki dipindah kitab menulis. Nganti pirang-pirang jilid jenenge Alkitab. Karena jenenge kitab dhewe mau Alkitab. Kalau bahasa Indonesia kayak Injil. Bahasa Indonesia muni Alkitab. Bahasa Indonesia muni Alkitab dulu. Ini jelas sebenarnya maksudnya. Mari dene ra wong Indonesia. Kita pe ora ono jenenge ya. Alkitab. Kalau bahasa Indonesia itu. Singkat cerita itu, bojone wis marek-mareki wis beda tetep ngono. Wayu wae bojone. Wayu kok ora kok terus elek yo ora. Saya lek mendulang tempe terus apa elek. Terus bojone mikir, aku nganti dibaro mergo barang iku kitab. Suatu saat paginya misalnya itu kertas entek gue ngarang mau pasar betul gue nama. Nah saya kata fotokopi mau pasar ya tuh. Bobong kita pikirannya yang menyibukkan dari dia itu sudah dihilangkan rupa-rupanya wis dinopo apa Imam Sibawi kita pun tak apa gara-gara kitab itu ora tau ngurusi aku cepet gak bojone maksane ora milih Imam Sibawi ngaboti kitab megat nopo Imam Syafi'i gimana? Imam Syafi'i rawani rabi wong gede, rawani rabi ning dari Indonesia. Gara-gara wedi nak nuntut. Dadi dia tak rabi ngomong ngene iki kena mbok tiru. Ya tapi ganteng, syaratnya itu ganteng. Karena kalau ganteng itu kan kompetitornya banyak yang minat. Ganteng mulya imam terkenal. Ngomongno ngeten, diumumno. Sapa sing gelem rabi be aku, syaratnya siap ra tak kumpuli. Syarat ya siap ra tak urusi. Wong aku sibuk mulai. Terus syarat ketiga kegiatannya gawe jajan aku mulang santri. Jadi syaratnya itu. Jadi syaratnya itu pinter gawe jajan sing pas aku mulang. Karena ana wong ngaji tapi ketika jajan. Senenge jajan halawiyah. Halawiyah itu manisan. Walhasil ada seorang yang orang biasa gitu ya min ahlil khairi wassalah. Siap dinikahi beliau tanpa syarat apa. Yaiku nganti sepuh tiap ono santri teko ya mau dumi, pokoknya itu gawe no jajan ini layani gawe no jajan terus diulang ngaji, semua nganti kapun sehingga boten jadi wong dhisik saking senenge ilmu itu bojo itu digolekno kriteria sing nopang sehingga ora ngene tetap kobel wa bina minkum takobel ya karim kulo susah wah ke wong alim tuntas yakin gara-gara sitok tuntas puru. Akeh gak kancane sampean zaman mondok iso maca muin. Salene dunia hafid sing rodok lanya akeh. Ilang gara-gara apa? Oh ilang Mas. Oh ilang. Jajal lah wis sing latihan omah-omah. Latihan omah tak istiqomah nggih pengajian nopo ekonomi kocar. Oh, keranyam. Makanya menurut saya, wong alim apike ku untuk neng sing anake kiai sing ya tradisi berjuang relatif gampang. Tukarannya terkendali. Misalnya, tapi tidak harus neng gede loh. Pokoknya ya, sing dia tradisi berjuang kan. Bahwa hidup itu biasa berkorban untuk nopo berjuang. Kalau ndak itu habis gitu. Kalau nu ngerasa non, tapi tidak harus anak kiai gede, bukan anak yang soleh lah. Pokoknya misalnya soleh, pokoknya anak PKI lah, pokoknya saya yang penting ngerti pentingnya nopo. Aku lalu ngerasa no, saya itu berkali-kali misalnya di rumah itu ngaji sampai malam. Terus pagi tadi subuh saya kesini, subuh berangkat dari rumah terus tadi jam 2 sampai sini, terus sekarang saya ngaji, nanti malam ngaji, besok saya ngantor ngaji, nanti pas datang malam Rebo, paginya saya ngaji. Sama tafsir Jalalain yang grupnya santri-santrinya Bapak. Terus Kemisnya ngajar. Kalau Kemis ngajar di Sarang. Terus Jumat itu saya ngajar di Kudus. Itu terus begitu siklusnya.
Jadi bojo mangan ora mangan ora pati roh. Aku yang ngomongin anak kiai di keramat dhewe aja ngenteni keramat. Dadi kok wis pokoke padha uripe ngono. Luan cara kula bojone kiai kudu di keramat dhewe nek ora wis tak kobal wong menawa tak kobal ya kan. Dan ini kan ya seperti itu Aisyah itu termasuk istri yang dengan kriteria itu. Saya itu heran sama Aisyah gini, saya itu punya Musnad Ahmad gini, Musnad Ahmad itu 14 jilid. Itu satu jilid itu ada yang riwayatnya Aisyah semua. Jadi minal muksirin wal muksirat itu Sayyidah siapa? Aisyah. Dan anehnya dalam satu jilid itu Fuad, yang diceritakan Aisyah tentang Nabi itu pasti yang sisi hukum, bukan kenangan Nabi tidak punya uang. Atau taruh saja gini, sebetulnya nggak ada yang dimakan untuk sarapan itu kan masalah kalau bagi istri sampean. Nggak masalah besar nggak kalau istri sampean jam 8 masih belum ada yang dimakan. Oh, perang Brontoyudo. Itu Sayyidah Aisyah memangnya enteng saja bahwa pernah peristiwa itu terjadi dan Nabi ngambil sikap ya kalau nggak ada yang dipakai sarapan ya saya puasa. Aisyah ya oke ya Rasulullah kalau nggak ada yang sarapan ya kita puasa. Kowe bayang loh di bojomu ayo. Nang nganti kiamat. Kok segampang itu menyelesaikan masalah ekonomi masalah. Dan itu Aisyah cerita ada dalam konteks dia kecewa tentang keuangan Rasulullah, cerita dalam konteks bahwa puasa sunat itu tidak harus nginep minyak. Buktinya Nabi pernah puasa setelah ada informasi nggak ada yang dimakan. Coba kalau nggak orang benar-benar solihah. Ayo bojomu kira-kira dia mafhum ngono ta ora? Ono sarapan 3 bulan, ayo Pak poso. Sekabeh kersane pangeran. Bojomu nak ngomong ngono kadane aku tak kei dhewe yakin. Oh tak dia yakin. Sak kapan ae terjadi, tapi aja bodoni lho. Oh itu garwane Nabi itu beda mbek bojomu. Sayyidah Zainab seperti itu. Sama tak ceritani. Sayyidah Zainab itu melihat Nabi itu iktikaf di masjid. Itu langsung garwane Nabi itu bikin sawari itu semacam pegangan-pegangan terus jadi syariah, jadi pembatas. Semuanya iktikaf di masjid. Sekarang hitung saja Fuad. Andaikan Nabi tidak figur yang menarik di mereka dan andaikan Nabi adalah figur yang jorok, yang nggak benar di depan mereka, pasti mereka tidak ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Neng dinggon garwa akeh itu sumber masalah, tapi garwane Nabi itu biasa kompetisi. Neng bab nopo ibadah. Makanya kata Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab Fathul Bari, kenapa Nabi dikasih istri banyak? Wong kecangkeman wong itu. Dan luwih kecangkeman bojone mergo roh elek. Tapi Nabi digarwa semuanya menjadi sholihah, hafizah dan semuanya menjaga agama. Andai kan Nabi ada sesuatu yang masalah bagi Nabi, tentu ini akan keluar-keluar ning dinggon wong wedok ora iso nyempet apa yang dilihat dari suami. Tapi setelah ditinggal Nabi, mereka jadi perempuan-perempuan yang tambah handal. Sayyidah Aisyah jadi aktivis, iqamatul haq. Sampai nggak terima sama Sayyidina Ali ketika secara zahir lama sekali menangani siapa? Qatalatu siapa? Utsman. Meskipun ya itu masalah ijtihad, kita percaya Sayyidina Ali, ya percaya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Maimunah ya sama, Sayyidah semua istrinya Nabi. Coba sampean lihat di hadis-hadis ini. Wiridan yang saya baca kalau ngaji tafsir Jalalain itu yang malam Selasa subhanahu wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi, itu rawi-rawinya juga istri-istrinya. Coba andai kan mereka kecewa dengan Nabi karena melihat ada yang nggak benar pada diri Nabi, mesti wong itu kecangkeman kabeh. Nyatanya enggak. Bahkan mereka jadi figur-figur yang tambah solihah setelah dinikahi. Coba kenangannya Sayyidah Aisyah. Bojomu di kenangan ngene ta ora, aku takok. Nah iya yo gawe-gawe. Aku yakin gawe. Jadi Sayyidah Aisyah. Nabi nak seling pangeran. Aku rak wis ayu gak ganggu. Ayo asal ayu, ayu banget retno, ayu banget. Long. Wong jenenge Humairah. Wis ayu banget. Iku Sayyidah Aisyah itu kalau sehari itu malang, terus mlumah. Iku Nabi nak wae salat ya nangis. Jadi Sayyidah Aisyah. Makanya terus jadi bab fikih. Boleh sholat di depannya itu ada orang sing turu. Nabi itu kan Nabi ora kayak koyo kowe sholat arang-arang tapi di kamar kan sholat.
Wangke pol umat Islam zaman akhir. Wong ngarang-ngarang tahajud di kamar kon. Iku mesti tugoni sajadah tok iku. Kelakuane wong zaman akhir dadi nek ana tamu kesane saleh wong ana kon. Tapi ora tau ono wonge tetep turun motor nganti esuk. Esuk disaponi kok sajate ditotone kaya-kaya bar kanggo. Ya Allah kelakuan kok ngono. Tapi mboten ngengkek ngoten, Kang. Ora duwe kamar kon. Yo kamar sing dienggo sare. Iku sing dienggo. Terus Sayyidah Aisyah turu cek nglekok. Nabi salat, Allahu Akbar. Nangis Nabi. Wali nang Aisyah. Jare Aisyah, aku tak terusno turu. Aku tetap sembujung. Apa? Glojor kakinya apa cara kene? Dipanjangkan itu. Nah, engko nak Nabi ape sujud lagi tak tarik. Tak tarik kok Nabi bersujud tak sujud dong. Kok nak ngadeg suwi wae. Artinya coba, kowe tahu ngalami ngono. Oh, bojomu lah salat kerabat ini mikir. Oh, seramu mungkin ke podo Nabi ke semua. Mulane kita mau kepengen niru. Maksudnya niru ya rodok ngono ae napa. Mulane niru paling Nabi salat adep kiblat kita madhep kiblat. Nabi nak salam iku nganan sik ya kita. Nganan wis ngono-ngono tok. Gak mungkin ke niru. Niku coba bayangkan. Dan itu yang diriwayatkan Aisyah. Terus kata Imam Bukhari, babu sutratil musolli. Gak apa-apa kalau ada orang sholat, kamu ada orang tidur, kamu tetap. Buktinya itu pernah terjadi pada Nabi dan Sayyidah.